pagi Ibu Santi dan teman-teman. Pagi Virginia. Eh, Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai revolusi industri 4.0. Jadi sebelum lanjut ke presentasinya, ini beberapa overview atau highlights yang akan saya presentasikan nanti. Pertama ada definisi dari revolusi industri 4.0, dilanjutkan dengan perkembangan revolusi industri 4.0, dampak revolusi industri 4.0, dampak dampak revolusi industri 4.0 terhadap pariwisata, beserta contoh-contoh revolusi industri 4.0 itu sendiri. Jadi, apa itu definisi dari revolusi industri 4.0? Jadi, revolusi industri 4.0 merupakan perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang, kita udah memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemprosesnya. Jadi udah pakai teknologi, udah pakai mesin, jadi udah nggak pakai tenaga manusia lagi. Terus untuk perkembangan revolusi industri 4.0, jadi teknologi muncul pada tahun 2000. Makanya kenapa kita disebut sebagai generasi milenial, karena dari tahun 2000 itu teknologi udah mulai berkembang terus-menerus sampai sekarang teknologi juga udah makin canggih. Jadi di era 2000-an hingga sekarang ini merupakan era penerapan teknologi modern. Seperti artificial intelligence yang nanti akan saya jelaskan. Terus perkembangan pesat dari teknologi komputer juga memberikan banyak dampak positif untuk semua bidang. Jadi dampak positif revolusi industri 4.0 sendiri, pertama meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi kayak sekarang manusia itu udah dipermudah banget sama teknologi. Jadi kayak apa kalau misalnya kita mau cari informasi, mau ngapain bisa lewat Google, bisa lewat teknologi. Terus kayak sekarang ini semenjak ada pandemi COVID ini, kita juga dipermudah. Jadi kita bisa ngelakuin online class melalui Webex kayak gini atau Zoom atau aplikasi lainnya. Terus selanjutnya ada biaya yang lebih murah. Jadi perusahaan juga udah bisa meminimalisir pengeluaran mereka, kayak bisa mengganti dengan teknologi itu sendiri. Cuman ya dampak negatifnya ya jadinya meningkatnya pengangguran. Terus untuk yang terakhir, mudahnya untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah baru. Jadi kayak dengan adanya teknologi itu sendiri, itu mempermudah kita buat menyelesaikan masalah-masalah baru. Kayak misalkan di perhotelan kita jadi bisa, di dunia perhotelan jadi kayak kita bisa lebih gampang kayak minta review daripada para tamu. Jadi nggak usah, mereka nggak perlu nulis di kertas lagi. Tapi di balik dampak positifnya juga pasti ada dampak negatifnya. Yang pertama, polusi dan limbah pabrik karena yang diakibatkan dari efek pabrik itu sendiri, efek mesin itu sendiri. Dengan adanya mesin itu kan pasti jadi polusinya juga jadi makin nambah. Terus rentan dengan serangan cyber, dengan teknologi yang semakin berkembang, itu juga membuat kejahatan itu semakin bertambah. Banyak orang yang nyalahgunain teknologi ini. Kayak misalkan ngehack website-website ataupun sebagainya. Terus orang-orang juga jadi bersifat konsumtif, kayak sekarang karena udah ada GoFood, udah ada GrabFood, jadi kayak orang-orang itu lebih maunya serba instan, kayak pengennya yang gampang aja. Terus juga meningkatnya angka pengangguran, karena semua orang udah diganti sama mesin, jadi ya pengangguran pasti angka pengangguran makin. Dan kemudian dampak revolusi industri 4.0 terhadap pariwisata. Yang pertamanya banyak wisatawan yang melakukan traveling sendiri. Jadi kayak karena mereka pikir sekarang udah gampang buat ngakses internet, nyari informasi dan sebagainya. Jadi mereka ngelakuin independent traveling. Terus yang kedua, dapat dengan mudah untuk mempromosikan destinasi wisata. Jadi sekarang kayak tur-tur juga gampang mudah untuk mempromosikan paket tour mereka ke website ataupun ke Instagram, YouTube, dan lainnya. Terus mempermudah biro perjalanan wisata untuk memasuki tur luar negeri. Jadi kayak mereka gampang menjalin kerjasama dengan tur luar sehingga bisa ngejualin paket turnya lebih gampang lagi. Terus mudahnya untuk mencari referensi mengenai tujuan wisata. Jadi sekarang kayak kalau misalkan kita mau ke Labuan Bajo atau misalnya ke Raja Ampat, kita udah gampang. Kayak sekarang kita bisa nyari referensi dari internet, dari YouTube dan lainnya. Terus mempermudah customer untuk mencari penyedia jasa pariwisata. Jadi sekarang kan tur itu udah gampang banget kita cari lewat website, lewat web pages. Jadi lebih gampang juga. Terus
Terus contoh revolusi industri 4.0 dalam bidang pariwisata yang pertama artificial intelligence. Jadi kalau buat di bidang pariwisata itu sendiri kayak sekarang minta review ke tamu-tamu hotel udah gampang kayak ngelewatin udah lewat teknologi aja kayak misalkan kalau misalkan kita biasanya ke toilet yang ada di bandara ya sekarang kan kita ngisi review atau ngisi pelanggan tentang pelayanan kepuasan kita tinggal ngeklik itu aja kan misalkan baik atau enggak. Terus visual reality kayak misalkan contohnya sekarang kita udah bisa ngelihat secara kayak nyata tentang destinasi wisata yang kita mau kunjungin lewat VR ini sendiri. Terus ada Internet of Things. Jadi kalau Internet of Things di perhotelan itu contohnya misalkan sekarang kayak udah gampang banget buat nyalain nyalain lampu sama AC lewat aplikasi di handphone. Terus yang terakhir ada online travel agent kayak udah banyak banget online travel agent kayak Traveloka, blibli.com, booking.com yang mempermudah para pelanggan buat beli paket tour, buat beli akomodasi, tiket pesawat dan lainnya. Dan ini contoh beberapa aplikasi yang ada di dalam bidang pariwisata yang tadi saya udah sebutin sebelumnya, Traveloka, Airbnb, pergi-pergi tiket.com, dan TripAdvisor. Jadi ini benar-benar mempermudah kita banget buat nyari, buat mencari atau buat nge-book tiket pesawat, hotel, dan lainnya. Sekian dan terima kasih.